Kali ini kita membahas film The Long Walk, karena film ini merupakan salah satu film paling mengejutkan tahun ini, dan mungkin disebut sebagai adaptasi terbaik sepanjang masa. Bayangkan jika Anda mengikuti kompetisi melawan 49 orang lainnya, dan harus berjalan hingga hanya tersisa satu orang. Jika Anda menang, hadiahnya adalah uang yang banyak dan satu permintaan. Anda dapat mengajukan permintaan apa saja di dunia ini. Jadi, apa yang Anda inginkan? Inilah masalahnya, ada kejadian yang mematikan, tidak ada garis akhir dan hanya ada satu pemenang, semua orang lainnya akan mati. Jadi, apakah Anda masih akan ikut? Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Ray, yang menerima undian resmi. Ia mengucapkan selamat kepadanya karena diterima dalam kompetisi mematikan, yang dikenal sebagai Jalan Jauh. Seluruh negeri akan menyaksikan acara tersebut melalui siaran langsung, dan hadiahnya menjanjikan lebih dari sekadar uang, ketenaran, kekayaan, dan bahkan satu permintaan yang dikabulkan kepada orang terakhir yang bertahan. Kemudian, Ray yang sedang dalam perjalanan yang ditemani ibunya. Saat mereka bepergian, keadaan dunia yang suram terungkap. Bertahun-tahun sebelumnya, perang besar menghancurkan negara itu, meninggalkan kota-kota dalam reruntuhan dan keluarga-keluarga berjuang untuk bertahan hidup. Bagi banyak orang, perjalanan jauh adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk keluar dari kemiskinan, tetapi hanya 50 pemuda yang dipilih setiap tahun. Ibu Ray yang takut kehilangannya, memohon padanya untuk merubah keputusannya. Namun dia menolak dan bersikeras bahwa dia harus meneruskan hal tersebut. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, ibunya memeluknya dengan erat, tetapi dia berjanji untuk kembali padanya. Setelah itu, Ray bertemu kontestan lain bernama Peter. Keduanya menjadi teman baik dan segera bergabung dengan pejalan kaki lainnya, termasuk Hank, Baker, Stebby dan peserta termuda, Charlie. Tak lama kemudian, dalang di balik kompetisi itu akhirnya muncul, yang dikenal sebagai Sang Mayor. Dia melangkah maju dan mulai memanggil nama kontestan satu persatu. Setiap anak laki-laki keluar dari barisan, menerima tanda logam dan kembali ke tempatnya. Ketika ke-50 orang itu sudah hadir, Sang Mayor mengambil waktu sejenak untuk memberikan arahan. Ia mengingatkan bahwa negaranya belum sepenuhnya pulih dari perang. Kota-kota hancur, industri melemah dan masyarakat gelisah. Namun, setiap tahun Jalan Jauh itu memicu kegembiraan, mengangkat semangat dan memulihkan rasa ketertiban. Menurutnya, penyakit bangsa yang sebenarnya bukanlah kemiskinan, melainkan kemalasan. Itulah sebabnya acara ini ada. Untuk mengingatkan semua orang bahwa disiplin dan ketahanan adalah kunci bertahan hidup. Setelah pidatonya selesai, dia menjelaskan aturan-aturannya dengan sangat rinci. Setiap peserta harus terus berjalan dan tidak boleh berhenti, apapun alasannya, pertahankan kecepatan sesuai dengan yang ditentukan, jika di bawah batas kecepatan, akan mendapat peringatan. Jika Anda melambat selama 30 detik, maka peserta akan mendapatkan peringatan. 3 kali berturut-turut mendapat peringatan dan Anda akan mendapat tiket yaitu, ditembak. Namun jika peserta tidak melakukan kesalahan selama 3 jam, maka kesalahan sebelumnya akan dimaafkan dan dihitung dari nol lagi. Tidak ada garis akhir, tidak ada titik perhentian, dan hanya satu yang selamat. Dengan itu, Sang Mayor mengangkat pistolnya dan menembak ke udara, yang secara resmi menandai dimulainya perjalanan. Ke-50 anak laki-laki itu kemudian bergerak maju, diikuti oleh beberapa truk penuh tentara bersenjata. Ray mengomentari betapa kosong dan suramnya pemandangan di depannya, dan seorang pesaing bernama Barkovich menjawab bahwa Sang Mayor tidak mengizinkan keramaian. Meskipun penduduk setempat dapat menonton dari samping, jika mereka kebetulan tinggal di sepanjang rute. Namun, kamera ada di mana-mana dan mengabadikan setiap langkah para penonton di rumah. Saat mereka mencapai tanda 7 mil, para pejalan kaki mulai mengobrol tentang hadiah utama. Baker mengakui bahwa satu-satunya motivasinya adalah uang, tetapi Ray tidak setuju dengan mengatakan, kekayaan bukanlah satu-satunya hal yang layak diperjuangkan. Tidak lama kemudian, kontestan lain bernama Harness muncul, membawa buku catatan kecil. Dia dengan hati-hati mencatat nama dan nomor setiap orang, dan menjelaskan bahwa dia sedang menulis buku tentang perjalanan jauh itu. Jika dia selamat, dia akan menjadi kaya dan terkenal. Namun Peter menunjukkan bahwa jika Harness benar-benar menang, ia tidak memerlukan buku itu untuk dikenang. Sementara itu, pejalan kaki termuda, Charlie mulai tersandung. Rasa sakit menjalar ke kedua kakinya, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Ray mengambil lengannya agar dia tetap bergerak, sementara Peter memberikan kata-kata penyemangat.
tetapi Charlie sangat kesakitan hingga dia pingsan di jalan. Ketika dia masih tidak bangun setelah 3 kali peringatan, seorang tentara mendekat dan disinilah kematian pertama. Situasi itu membuat Ray begitu panik, hingga ia secara tidak sengaja memperlambat jalannya, yang mendorong seorang prajurit untuk memberinya peringatan. Namun sebelum kekacauan terjadi, Peter dengan cepat menariknya ke depan. Sang mayor membuat pengumuman tentang bocah yang terjatuh dan memberitahu yang lainnya untuk terus bergerak, karena pasti akan terjadi lebih banyak kematian. Setelah menempuh jarak lebih jauh, kelompok tersebut telah mencapai jarak 17 mil. Ray mengakui sudah lelah dan tidak yakin berapa lama lagi ia dapat memaksakan diri, tetapi Peter menyarankan agar ia tidak memikirkan akhir hidupnya dan terus melangkah maju. Seiring berlalunya waktu, Ray, Peter, Hank, dan Baker mulai tumbuh lebih dekat dan membentuk ikatan yang baik. Namun ketika semuanya tampak baik-baik saja, panas dan kelelahan justru menerjang kontestan nomor 1. Tubuhnya tak berdaya dan dia jatuh pingsan di jalan. Beberapa pejalan kaki khawatir padanya, tetapi Barkovich tertawa dan mengejek penderitaan anak laki-laki itu. Para prajurit mengeluarkan peringatan, dan ketika anak itu tidak pulih, dia dieksekusi. Anehnya, Barkovich merayakan kematian itu, dan memberitahu semua orang bahwa mereka harus bahagia karena hal itu meningkatkan peluang mereka untuk menang. Saat mereka mencapai titik 25 mil, Barkovich mencoba menarik perhatian bocah bernama Rang. Dia mengejek nama bocah itu, lalu dia menghina ibunya. Rang kehilangan kesabarannya dan memukul Barkovich. Namun pukulannya meleset dan jatuh ke tanah. Yang lain berteriak padanya agar bangun, tetapi dia tidak dapat melakukannya tepat waktu, dan tentara pun menyelesaikan tugasnya. Situasi tersebut membuat Ray dan Peter marah, dan mereka menuduh Barkovich melakukan pembunuhan. Namun psikopat itu bersikeras, itu bukan salahnya karena dia bahkan tidak pernah menyentuhnya. Kemudian, kontestan lain menjadi putus asa karena dia ngompol di celana, dan karena belum sepenuhnya keluar, ia terpaksa berhenti untuk nungging. Para prajurit mulai memperingatkannya dan dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Malam akhirnya tiba dan para peserta itu hanya mengandalkan tekad semata. Ray mulai tertidur dan bahkan bermimpi tentang ibunya, tetapi Peter membangunkannya dan menyuruhnya untuk tetap fokus. Ray mengaku betapa ia merindukannya, dan Peter mencoba meyakinkannya dengan mengatakan, ia akan segera bertemu dengan ibunya. Seiring berlalunya waktu, Ray melambat dan menerima peringatan kedua. Tidak lama kemudian, dia tersandung lagi dan mendapat peringatan ketiga. Artinya jika Ray mau selamat, dia tidak boleh melakukan kesalahan selama 3 jam ke depan, agar kesalahannya kembali nol. Peter mencoba membantu dan menyemangatinya, tetapi Ray malah menuduhnya berpura-pura peduli. Ia mengatakan bahwa Peter ingin dia tumbang sehingga meningkatkan peluangnya untuk menang. Para pejalan kaki segera menghadapi bukit yang curam dan pendakian itu terbukti mematikan bagi beberapa dari mereka, yang melambat terlalu jauh dan langsung dieksekusi di tempat. Ray terus maju dengan sekuat tenaga, tetapi hampir menyerah di tengah jalan. Pada saat itu, Peter menangkapnya dan menenangkannya, sambil mendesaknya agar tidak berhenti. Ray tersentuh oleh hal ini dan meminta maaf karena telah berkata kasar sebelumnya, serta mengatakan bahwa dia tidak bermaksud seperti itu. Peter mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir dan membantunya mengatur napas. Keesokan harinya, kelompok itu telah menempuh jarak 59 mil dan Ray mulai melemah, meminta Peter untuk terus berbicara agar dia tidak kehilangan fokus. Ray kemudian mengakui bahwa ia ingin menang, tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga karena ia merasa memiliki tujuan yang lebih besar. Pada sekitar 67 mil, Hank hampir tak mampu bertahan. Langkahnya lemah dan gemetar, dan meskipun Peter mencoba untuk membantunya, Hank membalas dengan hinaan sebelum tersandung. Sementara itu, Harness berada dalam kondisi yang lebih buruk. Pergelangan kakinya terkilir dan ia kesulitan untuk berjalan. Dia mendapat peringatan karena melambat dan Ray mencoba menyemangatinya, tetapi tubuhnya tidak kuat lagi. Karena peringatannya sudah melewati batas, dia dieksekusi oleh para prajurit. Ray dan Peter hancur atas kematiannya, tetapi Barkovich mengejek mereka, menyarankan mereka menulis puisi atau menyanyikan lagu untuk mengenang teman mereka. Peter kehilangan kesabarannya dan memanggilnya pembunuh, yang memicu pertengkaran sengit. Ketika kelompok itu akhirnya mencapai jarak 100 mil, sang mayor memberi selamat kepada mereka karena bertahan begitu lama, tetapi momen itu terputus ketika seorang anak laki-laki yang putus asa, tiba-tiba berlari ke arah gedung terdekat, berharap untuk melarikan diri. Dia ditembak bahkan sebelum mencapai pintu.
Pada jarak 103 mil, anak-anak yang selamat mulai mendiskusikan apa yang mereka inginkan jika mereka berhasil menang. Baker mengatakan dia akan meminta roket untuk pergi ke bulan. Sementara Hank dengan nakal menyatakan bahwa ia menginginkan 10 wanita cantik. Peter bercanda bahwa ia menginginkan 2 pemenang, bukan 1. Saat giliran Ray tiba, dia mengatakan dia ingin mengubah seluruh sistem. Yang lain mengatakan bahwa itu tidak mungkin akan mengubah keadaan. Dipicu oleh rasa frustrasi, kelompok itu mulai berteriak dan mengutuk sang mayor dan seluruh perjalanan panjang itu. Malam itu, hujan begitu deras membuat semua orang basah kuyup. Ray berusaha keras untuk tetap membuka matanya. Peter membiarkannya bersandar di bahunya untuk beristirahat sejenak sambil tetap berjalan. Saat hari ketiga dimulai, mereka telah menempuh jarak 144 mil, dan kondisi mereka memburuk. Pada itu Ray berterus terang kepada Peter tentang masa lalunya. Dia menjelaskan bahwa ayahnya biasa mengajarinya tentang filsafat, musik dan mata pelajaran lain yang dilarang oleh penguasa. Pemerintah memandang ajaran tersebut sebagai pengkhianatan. Suatu hari, sang mayor memanggil ayahnya, menuntut agar ia bersumpah setia kepada negara dan meninggalkan pelajaran terlarangnya. Ayahnya menolak, yang menyebabkan ia langsung dieksekusi. Ray akhirnya mengungkapkan bahwa alasan sebenarnya dia bergabung dalam perjalanan panjang adalah untuk membunuh sang mayor dan membalas kematian ayahnya. Jika dia menang, dia berencana untuk meminta senapan sebagai hadiahnya dan menggunakannya untuk melawan orang yang mengeksekusi ayahnya. Saat mereka mencapai 170 mil, salah satu peserta kehabisan tenaga dan memohon bantuan, para prajurit pun mengeksekusinya. Tidak lama kemudian, peserta lain kehilangan akal, melepaskan pakaiannya dan berjalan ke arah yang salah. Para prajurit melepaskan tembakan kepadanya. Malam harinya, setelah menempuh jarak 201 mil, Stephen menemui Ray dengan berita buruk, bahwa Hank berada di ambang kehancuran. Ray bergegas untuk menyemangatinya, tetapi Hank berbalik dan dengan tenang berjalan menuju para prajurit. Dia dieksekusi di tempat. Baker yang tidak mampu mengendalikan diri, memecah formasi dan mencoba menjangkau temannya yang terjatuh, dan para prajurit pun segera memberinya peringatan. Untungnya, sebelum dia terbunuh, Ray menangkapnya dan menyeretnya ke depan, sambil berteriak bahwa Hank sudah pergi dan tidak ada yang bisa dilakukan. Hari berikutnya dimulai dan rombongan telah menempuh jarak 209 mil. Yang selamat hanyalah Ray, Peter, Barkovich, Stephen, Baker dan Parker. Ketika mereka menyadari bahwa Hank adalah satu-satunya di antara mereka yang memiliki istri yang menunggunya, mereka sepakat bahwa pemenang harus memastikan dia menerima uang dari hadiahnya. Tidak ada satupun dari mereka yang meminta Barkovich untuk berkontribusi, yang jelas mengisolasinya. Merasa ditinggalkan, Barkovich mendekati Ray dan mengakui bahwa ia dihantui rasa bersalah atas kematian Rang. Dia meminta maaf dan meminta untuk diterima ke dalam kelompoknya. Ray mengizinkannya tetapi setelah itu perilaku Barkovich berubah aneh. Pikirannya mulai tak karuan dan dia berlari ke depan dan menusuk tenggorokannya sendiri. Para prajurit dengan cepat menghabisinya sementara yang lain terkejut, tidak punya pilihan selain terus berjalan. Malam itu kelompok yang kelelahan mulai bernyanyi bersama, untuk membangkitkan semangat mereka dan terus bergerak. Pada hari kelima, mereka telah mencapai 278 mil, dan rute sekarang melewati kota tempat ibu Ray tinggal. Parker menyatakan bahwa Ray beruntung bisa bertemu ibunya, tetapi Peter bersikeras bahwa itu sebenarnya kutukan, karena hanya akan membuat keadaan lebih sulit baginya. Pada jarak 286 mil, mereka akhirnya tiba di kampung halaman Ray. Salah satu sepatu Ray terbelah dan Baker menyarankan dia untuk melepas kedua sepatu tersebut, sambil memperingatkan bahwa langkah yang tidak seimbang akan menguras tenaganya lebih cepat. Tak lama kemudian, Ray melihat ibunya di tengah kerumunan. Awalnya dia melambaikan tangan dari kejauhan, tetapi karena tak mampu menahannya, dia berlari ke arahnya dan memohon untuk dipeluk. Tindakan nekat itu membuatnya mendapat peringatan berulang kali, dan ibunya memohon agar dia pergi sebelum dia terbunuh. Tepat saat para prajurit bersiap menembak, Peter menarik Ray kembali ke barisan, memaksanya untuk terus bergerak dan menyelamatkannya dari kematian. Saat mereka mencapai 306 mil, Stephen memperingatkan kelompok itu bahwa tidak seorang pun boleh saling membantu lagi. Semua orang setuju. Tak lama kemudian hidung Baker mulai berdarah parah, tetapi tak seorang pun turun tangan karena aturan itu. Lalu Parker tersentak. Dia tidak ingin mati sia-sia, dia menyerang seorang prajurit, merebut senjatanya dan membunuhnya di tempat, namun Parker dieksekusi oleh prajurit lain. Malam itu, mimisan Baker makin parah,
dan Peter serta Ray melanggar aturan dengan membantunya, tetapi Baker tahu dia tidak akan bertahan lama. Dia menyerahkan sebuah liontin kepada mereka dan memohon agar mereka memberikannya kepada neneknya jika mereka berhasil melewatinya. Dia juga membuat mereka berjanji untuk tidak berbalik saat dia dieksekusi. Mereka mencoba membuatnya tetap berjalan, tetapi Baker menolak. Tubuhnya menyerah, dan para prajurit mengakhiri hidupnya. Saat malam tiba, jarak yang ditempuh telah mencapai 326 mil. Hanya Ray, Peter, dan Stephen yang tersisa, menyeberangi jembatan panjang di bawah pengawasan Sang Mayor. Ray membentak dan mulai berteriak menghina Sang Mayor, tetapi lelaki tua itu hanya menyeringai, mengatakan bahwa kemarahan ini adalah jenis naluri pembunuh yang dicarinya dalam diri seorang pemenang. Saat itulah Stephen mengungkapkan kebenaran, dia sebenarnya adalah anak di luar pernikahan Sang Mayor. Sebenarnya bukan Stephen saja, ada banyak wanita yang melahirkan anak tanpa ayah, dengan kekuasaan yang Mayor miliki, banyak ibu yang menderita atas paksaan si Mayor. Karena hal itulah Stephen ikut perlombaan, agar dapat menolong para korban atas perbuatan si Mayor. Tetapi sekarang tubuhnya sudah tidak mampu lagi. Ia memberitahu Peter dan Ray bahwa merupakan suatu kehormatan untuk berjalan bersama mereka, sebelum berhenti dan membiarkan para prajurit mengeksekusinya. Sekarang hanya Ray dan Peter yang tersisa. Hujan turun saat mereka berjalan berdampingan. Peter mengakui bahwa saat masih kecil ia takut mati. Namun setelah melihat begitu banyak anak laki-laki mati, ia menyadari bahwa kematian adalah satu-satunya kepastian dalam hidup, dan satu-satunya hal yang dapat kita pilih adalah bagaimana Anda menghadapinya. Pada jarak 331 mil, keduanya mencapai sebuah kota tempat orang banyak bersorak kegirangan, ingin melihat siapa di antara mereka yang akan selamat. Peter tiba-tiba berhenti dan berkata dia ingin menyerah sehingga Ray bisa menang dan kembali ke ibunya. Namun Ray menolak dan mendesak Peter untuk terus berjalan, sambil berjanji mereka akan terus berjalan bersama. Peter melangkah maju tanpa menyadari bahwa Ray telah berhenti di belakangnya. Dengan 3 peringatan yang telah ditujukan kepadanya, Ray langsung dieksekusi. Saat Peter menyadari apa yang terjadi, ia pun hancur, sementara orang banyak bersorak merayakan yang disebut kemenangan. Sang Mayor kemudian melangkah maju dan memberi selamat kepadanya karena menjadi pemenang jalan jauh. Mayor pun memberikan satu permintaan, apa yang Peter inginkan. Tidak pikir panjang, Peter meminta senjata prajurit di sampingnya dan Mayor pun langsung menuruti permintaannya. Dan tak disangka-sangka ternyata Peter meminta senjata itu untuk menembak si Mayor, agar perlombaan yang tidak masuk akal itu dihentikan dan manusia yang otoriter harus dibasmi. Film ditutup dengan Peter menjatuhkan senjatanya dan berjalan sendirian di tengah hujan. Bagaimana menurut Anda tentang film ini? Tulis pendapat Anda di kolom komen.